Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas momentum dan impuls. Momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Secara matematis dapat dituliskan P sama dengan M kali Pi. Momentum juga menunjukkan ukuran kesukaran untuk mendiamkan atau menggerakkan suatu benda. Berdasarkan persamaan di atas, tampak bahwa semakin besar massa dan semakin cepat benda bergerak, maka momentumnya semakin besar. Contoh, mobil melaju pelan akan lebih mudah untuk dihentikan dibandingkan mobil yang melaju lebih cepat. Tampak seperti pada gambar di samping. Dalam peristiwa kecelakaan lainnya, sebuah mobil menabrak pohon. Mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan mengalami kerusakan parah saat menabrak pohon, dibandingkan apabila mobil tersebut melaju dengan kecepatan rendah. Hal ini disebabkan karena momentum mobil berkecepatan tinggi lebih besar daripada momentum mobil berkecepatan rendah. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, alangkah baiknya jika kamu lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraanmu. Lanjut pada materi impuls. Saat pemain menendang bola, kaki pemain tentu menempel pada bola. Waktu yang dibutuhkan kaki menempel pada bola disebut waktu kontak. Sedangkan gaya yang diberikan pada suatu benda dalam waktu singkat dinamakan gaya impuls dengan dilambangkan F besar. Oleh karena itu, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam waktu tertentu. Seperti tampak pada gambar di samping. Di sini ada gambar kaki sedang menendang bola. Di situ tampak terlihat ada waktu kontak antara kaki ketika menyentuh bola. Di samping dapat kita lihat impuls secara matematis dapat dituliskan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls dengan satuan Newton sekon. F adalah gaya dengan satuan Newton. Delta T adalah waktu kontak dengan satuan sekon. Gambar di atas tampak ada sebuah mobil menabrak tumpukan jerami. Hal ini menunjukkan jika perubahan momentum terjadi dalam waktu yang lama, gaya tumbukannya akan kecil. Jika perubahan momentum terjadi dalam waktu singkat, gaya tumbukannya besar, maka mobilnya akan terlihat akan rusak parah. Impuls pada rahang petinju mempengaruhi momentum pukulan yang diterima. Posisi A, petinju menjauh pukulan yang akan diterima, sedangkan posisi B, petinju mendekati pukulan yang akan diterima. Sekarang kita lanjutkan tentang hukum impuls dan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum suatu benda yang dinyatakan dalam persamaan I sama dengan delta P. Dapat kita tuliskan F kali delta T sama dengan M dalam kurung itu perubahan kecepatan, di mana I adalah impuls satuan Newton sekon, delta P adalah perubahan momentum dengan satuan Newton sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, PT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan P0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Mari anak-anak kita lihat bersama
Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika massa truk 8 ton, hitunglah momentum truk tersebut. Kita mulai dari diketahui. Dari soal kita ketahui P sama dengan 72 km per jam. M adalah 8 Newton. Yang ditanyakan adalah P atau momentum truk. Jawab 72 km per jam kita ubah menjadi satuan meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Massa truk 8 ton kita ubah ke kilogram menjadi 8.000 kilogram. Kita hitung P sama dengan M kali Pi. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi 8.000 kg kali 20 meter per sekon, hasilnya sama dengan 160 kg meter per sekon. Jadi momentum truk sebesar 1,6 kali 10 pangkat 5 kg meter per sekon. Contoh soal kedua, ini membahas tentang impuls. Bola bisbol yang bermassa 200 gram dipukul oleh Emi menggunakan tongkat pemukul dengan gaya 75 Newton. Jika selang waktu kontak antara tongkat pemukul dengan bola 0,3 sekon, berapakah impuls bola bisbol? Diketahui M sama dengan 200 gram, kita ubah menjadi kilogram menjadi 0,2 kilogram. F 75 Newton, T atau waktu kontaknya 0,3 sekon. Ditanya impulsnya atau I. Kita selesaikan dengan rumus I sama dengan F kali delta T sama dengan 75 Newton dikalikan 0,3 sekon. Hasilnya adalah 22,5 Newton sekon. Jadi impuls bola bisbol sebesar 22,5 Newton sekon. Sampai di sini mudah kan? Sekarang kita lanjutkan ke materi penerapan momentum dan impuls. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh penerapan momentum impuls adalah pada sebuah peluru. Misalnya, ketika peluru ditembakkan pada sebuah papan, peluru akan membuat kerusakan lebih besar daripada jika papan dilempar menggunakan batu. Sedangkan dalam dunia olahraga, penerapan momentum dan impuls dapat juga kamu temukan pada olahraga karate misalnya. Contoh, seorang karateka memecahkan balok dengan tangan tanpa menimbulkan luka pada tangannya. Hal itu disebabkan karena kecepatan pukulan yang tinggi dan singkatnya waktu sentuh antara tangan dan balok, sehingga menimbulkan impuls yang besar. Namun, jika kecepatan pukulan tangan lambat dan waktu sentuh antara balok dan tangan lebih lama, maka tentu saja tangan akan terluka. Oleh karena itu, dibutuhkan latihan keras dan disiplin tinggi untuk menjadi seorang karateka yang handal. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian semua paham dan mengerti akan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.